Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa dari Universitas Buana Perjuangan Karawang, membuat video ini untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah Ekonomi Makro. Saya dari kelompok 10 terdiri dari 4 anggota. Sebelum saya menjelaskan materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, ada saya sendiri, Aswati, dengan NIM 22416261201113. Yang kedua ada Citra Bani Purwaningsih dengan NIM 22416261201156. Yang ketiga ada Ilham Mubarok dengan NIM 22416261201268. Dan yang keempat ada Melgis Garnita dengan NIM 22416261201309. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi uang dan lembaga keuangan. Uang. Sejarah uang semula memenuhi kebutuhan barter, kesulitannya belum tentu barang atau jasa yang ada cocok. Nilai tidak seimbang, butuh alat tukar dengan benda, kesulitannya, alat tukar tidak bisa pecah, tidak bisa disimpan, tidak tahan lama. Butuh alat tukar yang lebih efisien, muncul uang. Uang mulai dari logam hingga kertas. Definisi uang. Setiap alat tukar yang dapat diterima secara umum dalam proses pertukaran barang dan jasa. Sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran, pembelian barang dan jasa, serta kekayaan berharga lainnya, serta untuk pembayaran hutang. Fungsi uang. Yang pertama, alat tukar. Yang kedua, alat penyimpanan nilai. Yang ketiga, standar nilai atau satuan hitung. Yang keempat, standar pembayaran di masa mendatang. Syarat uang yang pertama memiliki nilai tertentu, yang kedua tidak mudah rusak, dan yang ketiga mudah dibawa, dan yang keempat jika dibagi tidak rusak nilainya. Jenis uang. Yang pertama ada uang kartal, uang negara, dan uang bank. Uang logam, intrinsik, nominal, dan kertas. Yang kedua ada uang giral, tagihan yang ada di bank umum yang dapat digunakan sewaktu-waktu sebagai alat pembayaran. Bentuknya seperti cek, giro, atau telegrafis transfer. Menurut nilainya, uang dibedakan menjadi dua. Yang pertama, uang penuh. Nilai uang dikatakan sebagai uang penuh apabila nilai yang tertera di atas uang tersebut sama nilainya dengan bahan yang digunakan. Dengan kata lain, nilai nominal yang tercantum sama dengan nilai intrinsik yang terkandung dalam uang tersebut. Yang kedua ada uang tanda. Uang tanda adalah apabila nilai yang tertera pada uang lebih tinggi daripada nilai bahan yang digunakan untuk membuatnya. Dengan kata lain, nilai nominal lebih besar daripada nilai intrinsik. Misalnya, untuk membuat uang 1 juta rupiah, pemerintah mengeluarkan biaya sebesar 750.000 rupiah. Lembaga keuangan, yaitu lembaga yang kegiatan utamanya mengumpulkan dan menyalurkan dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana atau unit surplus kepada pihak yang membutuhkan dana atau unit defisit. Jenis lembaga keuangan ada bank dan juga non-bank. Lembaga keuangan bank, badan usaha yang memiliki wewenang dan fungsi untuk menghimpun dana masyarakat umum untuk disalurkan kepada yang memerlukan dana tersebut dalam bentuk kredit atau yang lain untuk kesejahteraan rakyat. Kegiatan bank ada himpun dana, giro, tabungan, deposito. Ada salurkan dana, kredit, dan ada juga jasa bank lainnya. Jenis bank, yang pertama ada bank umum yang berfungsi menyalurkan dana, memberikan jasa-jasa transfer, kegiatan di pasar modal seperti penjamin emisi, pedagang sekuritas, wali amanat,
dan ada juga penjamin. Bank umum merupakan bank pencipta uang giral. Yang kedua ada Bank Perkreditan Rakyat atau BPR, yang fungsinya hampir sama dengan bank umum. Namun, BPR dilarang melakukan clearing, menerima simpanan giro, melakukan kegiatan pengasuransian, dan melakukan falas. Yang ketiga ada bank sentral, banknya bank hanya satu di satu negara, pemegang atau pengatur kebijakan perbankan. Berdasarkan prinsip pengelolaan, pengumpulan, dan penyalurannya, bank umum dan BPR masing-masing dibagi dua jenis, bank atau BVR konvensional dan bank BVR syariah. Manfaat bank dalam perekonomian: penyedia mekanisme dan alat pembayaran yang efisien bagi nasabah, tempat dana investasi dan penyalur pemanfaatan investasi yang lebih produktif, dana mengalir dan semua pihak untung, kesejahteraan rakyat. Lembaga keuangan non-bank: fungsi lembaga keuangan bank tetapi tidak diizinkan untuk mengumpulkan dana dalam bentuk deposito. Lembaga non-bank dikelompokkan menjadi tiga. Yang pertama, lembaga pembiayaan, leasing, modal ventura, faktoring, dan kartu kredit. Yang kedua, lembaga investasi, perusahaan sekuritas, dan reksadana. Yang ketiga, lembaga kontraktual, perusahaan asuransi, dan dana pensiun. Tujuan lembaga keuangan: mengacu pada definisi lembaga keuangan di atas, berikut ini adalah beberapa tujuan lembaga keuangan, baik itu bank maupun non-bank. Yang pertama, bank menghimpun dana dari masyarakat dengan mengeluarkan dokumen berharga sehingga dana masyarakat lebih aman. Yang kedua, bank menyalurkan kembali dana yang terhimpun tersebut untuk digunakan dalam pembiayaan di bidang ekonomi dan pembangunan. Yang ketiga, bank memberikan bantuan modal dalam bentuk kredit kepada masyarakat atau perusahaan untuk modal usaha. Yang keempat, pegadaian memberikan pinjaman kepada nasabah dengan jaminan barang atau surat berharga. Yang kelima, koperasi memberikan jasa simpan pinjam bagi para anggotanya agar penggunaan uang lebih produktif dan anggotanya terbebas dari rentenir. Bank sentral. Bank sentral di Indonesia, Bank Indonesia. Mengapa perlu bank sentral? Gejolak ekonomi butuh peran pemerintah, otoritas moneter, butuh lembaga negara yang berhak atas otoritas moneter. Bank sentral, pemegang hak otoritas moneter. Fungsi bank sentral adalah mengedarkan mata uang, stabilisasi nilai uang, pengarah sistem perbankan, pelaksana kebijakan moneter, promosi, regulasi, dan supervise perbankan, bank dan penasehat bagi pemerintah, pengatur sirkulasi uang dan kredit, sumber likuiditas akhir bagi sistem perbankan dan finansial, memonitor dan mengelola neraca pembayaran dan nilai tukar. Adapun tugas utama bank sentral adalah penasehat dan pemberi bantuan pengelolaan keuangan pemerintah. Banknya bank, penentu dan pelaksana kebijakan moneter. Pengawasan, evaluasi, dan pembinaan perbankan, penanganan transaksi giro antar bank, wilayah, negara, melakukan riset-riset ekonomi. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya, dan apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.